Hai 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 semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Jurnal Dewi. Semoga vlog sederhana aku ini bisa menemani di keseharian teman-teman ya. Share-share kegiatan aku hari ini ya. Ini kegiatan aku yang aku share ini mulai dari pagi sampai siang hari. Ini karena suami aku dan anak aku udah pada sarapan, ini aku bikin nasi goreng untuk diri aku sendiri ya. Bagi kalian yang salah fokus dengan ini ya pancinya yang pinggirannya hitam itu, ya memang seperti itu teman-teman. Banyak yang wajahnya seperti ini juga kan, karena emang kalau udah dipakai masak bertahun-tahun tuh entah kenapa kalau wajan aluminium kayak gini tuh jadi gampang gosong gitu. Tapi sekarang-sekarang ini udah ini sih, udah diremajakan lagi lah wajannya. Jadi dikikis yang hitam-hitam itu karena udah berkerak teman-teman. Itu kalau di sini itu harganya per wajan itu 15.000. Itu udah jadi kinclong lagi dan kita nggak capek-capek buat ngosrek-ngosrek pantat wajannya. Resep nasi goreng nggak usah aku jelasin ya karena biasa aja, nggak ada yang spesial dan pasti teman-teman lebih jago lah masaknya daripada aku. Ini kita sambil cerita ngalor ngidul aja ya. Kalau teman-teman tuh sukanya nasi goreng yang warna coklat dari kecap, atau nasi goreng putih yang jadul itu, atau nasi goreng merah seperti yang dijual di cup-cup Mika yang biasa dijual di sarapan pagi itu. Aku tuh sebenarnya suka yang warna merah ya. Tapi kalau setiap recook itu kok belum bisa menemukan dan mencapai rasa yang sama yang dijual di cup-cup yang di jajanan pasar yang di sarapan pagi itu. Kalau teman-teman punya resepnya itu share-share ya di kolom komentar. Lanjut setelah sarapan ini aku langsung beresin tempat tidur ya. Bagi kalian yang salah fokus dengan tembok ya, itu setelah aku cat, setelah dicat ya, itu berjamur kembali entah kenapa ya teman-teman. Kalau kata bapak tukangnya sih karena tembok yang di seberangnya itu, di sebaliknya itu tuh tidak dihalusin, jadi masih bentuk batako gitu, dan di sampingnya kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada bangunan atau apa, jadi air hujan itu langsung kena ke batako dan meresep. Jadi itu padahal udah dikasih no drop dari dempul juga masih aja rembes. Jadi harusnya itu memang yang di luar itu harus dialusin dulu dan dicat pakai no drop. Ini nanti kalau punya rezeki ya, semoga secepatnya itu nanti mungkin temboknya itu akan di menurut aku ya, itu akan enaknya di keramik aja kali ya. Di keramik yang gede-gede itu loh teman-teman, yang kayak motif marmer itu, jadi nggak rembes-rembes lagi. Soalnya kalaupun dicat lagi atau dipasang dengan wall sticker, takutnya itu nanti bakal lembab lagi gitu dan tidak menyelesaikan masalah jamurnya juga. Oh ya, kalian kalau salah fokus sama guling sama bantal aku yang pada kempes itu ya maklum ya teman-teman, kalau guling kayak gini tuh lebih enak, sama bantal kayak gini tuh lebih enak, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu keras ya. Jadi senyamannya kita aja ya. Ini udah selesai, walaupun kalau ditampak di kamera tuh entah kenapa kok spraynya masih begitu gitu, masih nggak rapi-rapi. Tapi ya gitulah, udah rapi menurut aku. Nah ini lanjut ini. Waktu anak aku sekolah ini aku bongkar-bongkar lemarinya dia karena mau sortir-sortir baju yang udah kekecilan, yang udah pada nggak layak, maksudnya bolong-bolong. Entah kenapa ya baju anak kecil itu kalau dicuci di mesin cuci itu gampang banget sobek ya, nggak tahu kenapa. Nah ini aku singkir-singkirkan gitu. Ini sisa beberapa baju nih yang masih oke lah buat dia pakai. Ini ingat banget teman-teman, aku beli lemari ini di aplikasi Oren ya. Itu harganya cuma 300 ribuan aja. Tapi ini bahannya ya kayu ini ya, serbuk kayu yang dipres gitu. Tapi as long as di tempat yang nggak lembab ya, di kamar ini tuh aman-aman aja menurut aku. Walaupun kadang ada pas musim hujan yang deres itu berjamur, jamurnya tinggal dilap aja. Datangnya bentuk kayak kayu lembaran gitu disertai dengan sekrup-sekrupnya. Nah, itu kita rangkai sendiri. Walaupun ini sampai suami aku marah-marah ya ngerangkainya ya karena ribet ternyata. Dan buku panduannya
kita tuh belum pintar-pintar banget ya bacanya, ya nggak apa-apa lah, yang penting jadi. Ini pas anak aku pulang sekolah, dia itu minta dikupasin nanas. Dia itu suka buah nanas karena anak aku tuh entah ya sukanya tuh yang buah-buah yang rada-rada asem tuh dia suka gitu loh. Strawberry 1 cup itu dia habisin sendiri. Terus kalau teman-teman tahu di rumah zaman dulu tuh ada buah murbei ya, atau di sini disebut dengan besaran, dia bisa habis 1 cup. Terus juga buah nanas dia juga suka. Kalau teman-teman suka buah nanas nggak? Kalau aku sih suka ya buah asem-asem kayak gini. Yang penting tuh udah dikupas itu pasti laku kalau di rumah. Dan kalau nggak dikupas itu pasti pada males ngupas. Dan ujung-ujungnya nanti busuk ya kalau di kulkas. Jadi harus habis beli harus diiris langsung kayak gini biar cepet laku kalau di rumah. Ngomong-ngomong soal nanas, jadi keinget soal daging kurban ya. Misalkan kalau dapat daging kurban itu teman-teman itu ngempukin dagingnya sebelum dimasak, misalkan di sate gitu. Itu tuh teman-teman pakai nanas atau tim pakai daun pepaya. Nah, kalau di keluarga aku itu biasanya tim pakai daun pepaya, teman-teman. Jadi habis dibumbuin dagingnya dipotong-potong, terus habis itu ditutupin aja gitu pakai daun pepaya yang udah diremes-remes gitu. Cuma ditutupin doang, teman-teman. Itu setengah jam gitu udah empuk gitu. Kalau nanas itu takutnya sampai hancur gitu, teman-teman. Soalnya pernah kejadian tetangga aku itu dicampur sama nanas yang di jus gitu. Nah, dagingnya ikut lumer kayak cair gitu, teman-teman, nggak bisa di sate lagi. Jadi kalau keluarga aku tim yang pakai daun pepaya aja. Ini langsung aku potong-potong aja nanasnya setelah dikupas, dan anak aku minta makan buah ya. Ini temennya nanas ada buah manggis. Nah, ini harus ditata gini dulu supaya bisa dia tuh makannya jadi lahap gitu, sambil nonton TV gitu bisa cemil-cemil abis lah, teman-teman, sama dia buah-buahannya. Alhamdulillah sih kalau doyan buah ya. Kalau sayur soalnya dia agak kurang, masih agak, namanya juga anak-anak ya. Tapi faktor kebiasaan juga, ini udah aku biasakan sih dari kecil sebenarnya, tapi ya penerimaan anak-anak itu nggak tahu ya. Dia tuh doyannya baru wortel, brokoli, kubis itu doyan, tapi ya nggak banyak-banyak juga. Sawi itu doyan. Bunga kol doyan sih. Jamur sebagian dia doyan, tapi kalau jagung atau apa ya sayuran-sayuran yang lain itu belum belum bisa, dia gak mau gitu dia makannya, pasti disingkir-singkirin. Oke, segitu dulu teman-teman kegiatan hari ini. Terima kasih, see you in the next video ya, bye.